Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لله مرضات الله والشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. حضرة المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين جميع الملائكة المقربين سيدنا ما كرم الله سبحانه عليك والله ولله شيء لا إله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله الذي لا إله إلا هو شريك له الملك والحمد لله سبحان الله سيدنا شمس القادر جلالي رضي الله عنه من دولة سيدنا شاهد الجنة ولمن صوم من مشايخنا ومشايخهم ولمن صلى في مشايخنا وجميع حبيبنا في ذلك يا حبيب الله سلام سلام اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وارحمهم لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم حضرة جميع آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا ومقربينا وأصدقائنا وجميع وكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لرب جميع موتى من حضر في هذا المسجد وخصوصا لرب جميع موتى من وقف هذه المقام ومن بال هذا الصلاة السلام اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وارحمهم شيئا لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي الذي أول. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهداه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد sedaya hadirin hadirat khusus panjenenganipun sedaya takmir musola itu salam dalam sangka hormati rahimahullah. Moga sareng-sareng lahiratul syukur termasuk Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Enjing niki kula panjenengan sedaya satu paring kenikmatan, kesehatan, kegiatan saged hadir sebagaimana tempat wonten musala itu salam menika. Mugi-mugi hadir kula panjenengan sedaya kanthi niat istiqomah thalabul ilmi tansah dipun catet terus amal ibadah amal sholihah bulan saged barokah manfaat maslahat di wa dunya wal akhirah kanthi pikantuk ridho Allah Allahumma amin. Salawat salam kita musahujud kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula panjenengan sedaya sangat umum sakit dari masyarakat min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Rasakan pengawasan kitab Al Hadis enjang niki insyaallah naos Al-Babul Khamis Asyara yaitu bab ingkang gangsal welas di fadilatis sunani ingkang nerangkan tentang keutamaanipun ngelampahi ibadah-ibadah sunnah. Nawafilus shalah ingkang termasuk memiliki menika beberapa salat-salat sunnah. Wal hikmatu fi masru'atin nawafil at-takmilul faraid. Jadi ini bab menjelaskan tentang keutamaanipun ngelampahi ibadah sunnah utawa ibadahi sholat sunnah. Termasuk hikmah
dari menjalankan ibadah sunnah ataupun sholat sunnah yang memiliki menika at-takmilu lil faraid untuk menyempurnakan sholat-sholat fardu. Jadi andai kata kula panjenengan kok kepengin sholat fardu niku sempurna, niki ditambahi ngelakoni sholat sunnah. Amargi sing jenenge kula panjenengan sedaya nindakaken sholat fardu niki terkadang sengaja napa mboten, mbuh kraos napa mboten, niki biasanya di dalam sholat fardu tersebut kula panjenengan ora bisa sepenuh hati. Mboten saged khusyuk mulai dari awal ngantos salam. Nembe mawon Allahu Akbar pun kelayapan pundi-pundi. Padahal pembukaannya pun doa iftitah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya saya menghadapkan wajah saya ataupun diri saya lilladzi fataras samawati wal ard, kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Wis niate pun Allahu Akbar, saya menghadapkan diri saya kepada Allah, ternyata prakteknya Allahu Akbar nembe Fatihah wis kelayaban teng pundi. Awake ning masjid tapi pikirane ana ning sawah, ana ning kantor. Ya. Nah niki dirasa napa mboten mestine kula panjenengan rumangsa ya Allah salate kula ora sempurna. Ataupun mungkin ketika membaca fardu-fardunya sholat, rukun-rukunnya sholat, dari segi Fatihah, dari cara ruku, dari cara sujud, ataupun dan yang sebagainya mungkin ada yang kurang sempurna. Dan niki untuk menyempurnakan tersebut, maka laksanakanlah sholat sunnah. Nah, wonten keterangan kitab niku ketikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piyambak niku didhawuhi karo Gusti Allah wonten Al-Qur'an surat Al-Isra niku Alam Nasrah bila dipun ngendikaken wa idza faragta famsab wa ila rabbika farghab. Fa idza faragta famsab, ketika engkau selesai ya Muhammad anis sholat, selesai melakukan sholat, famsab, dirikanlah lagi. Jadi Rasulullah itu tidak diperintahkan hanya melaksanakan sholat fardu, tetapi Rasulullah juga dianjurkan kan nglampahi sholat sunnah. Fa'ida faragta fansab. Setelah engkau selesai melakukan sholat fardu, fansab, berdirilah. Maksudnya adalah lakukanlah sholat sunnah. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu cintailah. Maksudnya dengan cara kula panjenengan nindakaken ibadah sunnah, berarti itu membuktikan kula panjenengan niku demen karo Gusti Allah. Karena sholat fardu itu nyuwun sewu, ini ibaratnya hanya rasa ketakutan kula panjenengan sedaya, karena fardu itu sesuatu yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan mendapatkan siksa. Otomatis orang yang menjalankan ibadah fardu itu seakan-akan semata-mata karena takut andai kata saya ini tidak melakukan berarti dosa. Jadi bukan menampakkan sebuah kecintaan kepada Allah, mboten. Ana mau sholat fardu itu bukan berarti orang tersebut cinta kepada Allah, tapi cuma sekedar hanya karena rasa khawatir mbok nyong orang lakoni sholat ngesuk di siksa. Makanya faida farqa fansab wa ila rabbika farghab. Dengan cara kita ibadah sunnah itu menunjukkan bahwasanya kita itu cinta kepada Allah. Buktinya apa? Tidak diperintah sholat tapi kita menjalankan sholat. Jadi kalau ibadah fardu itu untuk menggugurkan sebuah kewajiban, tapi ibadah sunnah menampakkan kecintaan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, man shalla fil yaumi wal lailati ithnai asyrata rakaatan tatawwuan, barang siapa yang sholat sehari semalam 12 rakaat, yaitu sholat sunnah,
banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan rumah besok di surga. Barang siapa yang mampu melakukan sholat sunnah sehari semalam 12 rakaat, maka orang tersebut dijamin dibangunkan oleh Allah rumahnya di surga. 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum 2 rakaat sebelum asar, terus 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya. 2 kali 6, 12. Ini yang namanya sholat sunnah mu'akkad. Sholat sunnah yang dikukuhkan. Karena ada sholat sunnah baru mu'akkad. Ada sholat sunnah mu'akkad. Nah, sholat sunnah mu'akkad ini yang dikukuhkan, yang andai kata ditinggalkan bahkan dihukumi makruh. Jadi sholat sunnah mu'akkad itu andai kata ditinggalkan dihukumi makruh. Yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya. Ini 12 rakaat. Apabila mampu menjalankan sehari semalam 12 rakaat sholat sunnah ini, jaminannya adalah banallahu baitan fil jannah. Allah membangunkan rumah di surga. Nyun sewu. Kulo panjenengan kan bakal mati Pak teng akhirat. Istilahnya manusia itu ketika urip ning alam dunia niku mengembara. Urip ning alam dunia mengembara, maka suatu ketika dia akan pulang ke rumahnya. Loh, kalau kita sudah tahu bahwasanya Allah menyediakan rumah di surga, otomatis ketika kita mau pulang itu rasanya senang. Jenengan saking Jakarta dijak pulang, wis ngerti ning Purwokerto wonten omahe, kira-kira semangat napa mboten? Semangat. Jadi andai kata ada seseorang yang meninggal, oleh Allah sudah dijaminkan bahwasanya dia punya tempat, punya rumah di surga, maka ketika dia mau meninggal, maka dia akan semangat. Tidak niku seneng, ayo balik, ayo. Maka ini alamatnya husnul khotimah. Dia merasa bahagia karena kenapa? Saya mau pulang. Mana rumahnya? Itu oleh Allah sudah dibangunkan. Tapi kalau seseorang yang tidak tahu, ketika dia mati, dia tidak tahu nanti saya tempatnya surga atau neraka, maka akan timbul kekhawatiran. Makanya biasanya orang-orang tersebut ketika ketika nazak mau meninggal dunia, niku ada khawatir. Kira-kira saya ini surga apa neraka, surga atau neraka. Malaikat Israel datang menjemput nyawanya. Niki biasanya rekasa, ada tarik menarik. Mengko dhisik lah ini orang genah ngomahe ngendi lah mengko. Nah, ini yang menyebabkan bisa saja suul khotimah. Maka usahakanlah kalau panjenengan sedaya ketika mau pulang besok di akhiratnya sudah tersedia rumah kita. Sayyidina Ali mengatakan al-qais man dana nafsahu wa amila lima ba'da mautih. Seseorang yang cerdas adalah seseorang yang mampu untuk menahan hawa nafsunya dan dia mampu beramal untuk setelah kematiannya. Jadi andai kata kok kula panjenengan sesak niki ngamal, niatnya adalah supaya kita dibangunkan rumah di surga, itu termasuk orang-orang yang cerdas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, man shalla qabla al-fajri rak'ataini, barang siapa yang salat sebelum fajar sebelum salat subuh 2 rakaat, wa qabla zuhri, dan sebelum salat zuhur arba'an 4 rakaat, wa ba'daha arba'an, setelahnya zuhur 4 rakaat, wa arba'an qabla al-asri, dan juga 4 rakaat sebelum asar, dakhalal jannah, maka orang tersebut masuk surga. Ada suatu riwayat hadis yang dimuat di bawah hadis ini, barang siapa yang melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh,
4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum sholat asar, dakhalal jannah, orang tersebut masuk surga. Kalau dakhala berarti mesti masuk. Dakhala niku mesti masuk karena pakai fiilnya fiil madhi. Beda kalau yadkhulu. Nek yadkhulu niku fiil mudhari', kalau mudhari' zamane hal istiqbal. Ada kemungkinan masuk, ada kemungkinan tidak, karena yadkhulu kapan-kapan bisa masuk. Tapi di sini adalah dakhalal jannah, mesti positif masuk surga. Nah, iki kalau wasaken dadi ampun ngantos kula panjenengan sedaya ninggalne salat sunnah qobliyah subuh. Lek saged niku diutamakan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an ya fihi ma qaulun. Sahabat Abi Hurairah niki ndikaaken wa fihi ma di dalam 2 rakaat qobliyah subuh qaulun, itu adalah sebuah qaul bi annahuma afdalu minal witri, bahwasanya 2 rakaat sebelum subuh itu lebih afdol, lebih utama daripada sholat witir. Jadi andai kata kok kon milih mendingan dalu sholat witir tapi ora qobliyah subuh, apa qobliyah subuh tapi bengi ora witir, maka yang dipilih adalah lebih baik sholat sunnah qobliyah subuh daripada melakukan sholat witir. Saking pentingnya ini Pak. Karena hadis kanjeng Nabi nintune rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sadurungipun sholat subuh nika ganjarane langkung sae tinimbang dunya sak isine. Jadi usahakan sebelum kita melakukan sholat fardu subuh niku usahakan jangan sampai ketinggalan sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla rak'ataini fi khula'in la yarahu illallah, barang siapa yang sholat 2 rakaat sholat sunnah fi khula'in ing dalam persepen, dalam kondisi sepi, la yarahu kang ora ningali illallah kecuali Allah, wal malaikatu lan malaikat, kutiba mongko den tulis lahu keturunan bara'atun minan nar, bebas dari neraka. Barang siapa yang melakukan sholat sunnah di dalam kondisi yang sepi, situasi lingkungan yang sepi, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah dan malaikatnya, maka orang tersebut ditulis bebas dari neraka. Terus nyun sewu, niki maksudnya ngeten. Untuk melakukan sholat sunnah, niku sing sae panggone sepi, ya di mana? Di rumah. Tapi kalau sholat fardu di masjid ataupun musola. Karena kenapa? Sholat sunnah tidak semua orang itu mampu dan juga tidak diwajibkan. Otomatis potensi riak niku kathah. Tapi lek sholat fardu harus ditampakkan untuk menolak fitnah. Wonge ora tau ning masjid, wonge wonten nate teng musala, ora tau nate jamaah. Akhirnya banyak timbul tanya, ki jane wonge Islam apa ora? Kok ora tahu sholat, padahal piyambake sholat di rumah. Makanya untuk menolak fitnah, orang tersebut harus melakukan sholat fardu di masjid ataupun musola. Dan juga untuk syiar, andai kata musola niki kok penuh sing jamaah, berarti menunjukkan orang-orang mukmin di lingkungan niki kata innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir. Yang mampu meramaikan masjid, meramaikan musola itu hanya orang-orang yang beriman. Jadi andai kata kok sholat fardu jamaah ke masjid untuk menunjukkan bahwasanya lingkungan sini ini kata wong iman. Damel syiar. Jadi kalau sholat fardu jangan sampai disimpan, disembunyikan, tapi justru malah ditampakkan. Tapi kalau sholat sunnah usahakan di tempat yang tidak diketahui oleh orang.
karena potensi riya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min abdin ora ono utawi kawula yusolli kang salat fi baitin muslimin di dalam rumah yang gelap birukuin tamin dengan rukuk yang sempurna wa sujudin tamin dan juga sujud yang sempurna illa wajabat kecuali wajib lau keteman al jannatu bila hisab. Sinten kemawon barang siapa yang sholat di dalam rumah yang sepi, yang gelap, tapi dia mampu menyempurnakan sujudnya, menyempurnakan ruku'e, maka orang tersebut bisa masuk surga dengan tanpa hisab. Ini yang sulit. Biasanya kalau panjenengan lek sholat bisa sempurna, bisa khusyuk niku andai kata akeh wong, lek enek wong ta sholatnya bisa khusyuk. Allahu Akbar bahkan seru. Rukuk bisa suwe, sujud bisa suwe andai kata ana sing ngerti. Tapi coba kalau ning omah ya, sholat dhewe kan, kira-kira sujudnya pirang menit. Nah, maca Fatihah terkadang malah diserampang. Lek jamaah nggak maca Fatihah alon-alon Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi lek dhewean coba. Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Cepet kilat. Jadi andai kata kok mampu sholat sunnah sendirian teng dalem orang ana sing ngerti panggonane ya sepi peteng kok bisa dengan sempurna sujudnya sempurna ruku'e maka orang tersebut dakhalal jannah bila hisab masuk surga tanpa hisab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla arba'a raka'atin bi haitsu la taruhun nas faqad bari'a minan nifaq wal kufr wal bid'ah wad dhalalah. Barang siapa yang sholat 4 rakaat bihaitsu la tarahun nas sekiranya tidak ada yang tahu, manusia tidak tahu, faqad bari'ah mongko orang tersebut bebas minan nifaq dari sifat munafik, dari sifat kufur, dari bid'ah dan juga dari kesesatan. Jadi intinya sholat sunnah niku menawi saged lakukan di tempat yang jauh dari manusia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla qabla al-'asri arba'an harramallahu 'alan nar. Barang siapa yang mampu sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Jadi saderengipun nindakaken sholat asar niku wonten sholat sunnah qobliyah asar. Sunnahe minimal 2 rakaat. Tapi nek saged dilakukan 4 rakaat. Kok mampu melakukan sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat. Berapa salaman? Ya 2 salaman untuk membedakan ini sholat sunnah dengan sholat fardu. Nah, ya. Sholat sunnah qobliyah asar 2 rakaat, salam menyat maneh 2 rakaat maneh, salam. Terus mengke sholat fardu. Menawi saged seperti itu, jaminannya nopo? Haramahullahu maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Otomatis nginjang niku ora usah mampir-mampir neraka. Langsung bus mlebu surga karena antara mahsyar dengan surga itu ada jembatan yang di bawahnya itu adalah neraka yang wajib ditempuh. Jadi andai kata kok mampu melakukan 4 rakaat sebelum asar, maka badan iku lupanen saya jasad ini haram kesentuh api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla ba'dal maghribi raka'ataini. Barang siapa yang sholat setelahnya maghrib raka'ataini 2 rakaat. Qabla ayyatakallama sebelum dia itu berucap, sebelum cerita-cerita, sebelum dopok, kok melakukan sholat sunnah 2 rakaat ba'diyal maghrib, kata bana fi illiyin, maka orang tersebut ditulis oleh Allah di dalam golongannya orang-orang yang illiyin. Panggonan ini dhuwur dhewe swargane. Jadi usahakan menawi sholat maghrib sebelum cerita kepada orang-orang, ya sadurunge ngendika, sadurunge ucap-ucapan, ba'da sholat maghrib langsung sholat sunnah. Jadi ngobrolin mengko dhisit, ceritane takone mengko dhisit, arep cerita kondangan apa cerita Agustusan apa cerita mengko dhisit bar sholat sunnah.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla arba rakaatin ba'dal isya, barang siapa yang melakukan salat sunnah 4 rakaat setelahnya salat isya. Qabla an yatakallama, sebelum dia itu berucap. Jadi sak sampunipun lakoni salat fardune isya bar wiridan urung cerita-cerita karo kancane, wong mau kok mampu melakukan 4 rakaat. Faka'an nama adraka lailatul badri, lailatul qadari fil masjidil haram, maka seakan-akan orang tersebut menemukan lailatul qadar di masjidil haram. Insyaallah. Jadi orang yang sewu, jangankan di masjidil haram. Kalau kita menemukan lailatul qadar di sini mawon, niki ganjarane khairun min alfi syahr, luwe apik tinimbang ibadah dan 1000 bulan. Loh, andai kata kok menemukan Lailatul Qadarnya ke Masjidil Haram, sejen, Pak. Loh, 1 rakaat di Masjidil Haram niku ganjarane kaya dene 1000 rakaat di Masjid Nabawi. Jenengan sholat sunnah ataupun sholat 1 rakaat teng Masjidil Haram Mekah niku ganjarane perbandingannya pinten? 1000 rakaat ning Masjid Nabawi Madinah. Lalu 1 rakaat ning Masjid Nabawi itu lebih baik, lebih utama, luweh apik tinimbang 1000 rakaat di luar Masjid Nabawi. Termasuk ning kene jenengan 1000 rakaat ning kono nembe oleh 100 rakaat. Apa maneh niki andai kata kok 1 rakaat dibandingkan di luar masjid ataupun di sini berarti pirang rakaat nih? 1 rakaat ning Masjidil Haram dibandingkan ning masjid mriki. Niku ana sekitar 1.000.000 rakaat. Makanya kalau di luar Masjid Nabawi niku hukumnya pajak. Jadi eman-eman. Oh, jamaah mriki padha urunan. Ayo padha salat mergo penasaran ning masjid-masjid gede sing megah-megah nika. Niku ganjarannya pada kalau teng mriki. Jadi mendingan ongkose tinggi sedekah yang lain. Wis ngentongna biaya pirang-pirang ternyata ganjarannya pada, kecuali ayo urunan bareng-bareng sholat sunnah utawa sholat zuhur, sholat jamaah ning Masjid Nabawi utawa Masjidil Haram niku baru ganjarannya sejen. Niki kok bisa niki. Wis ora usah nganak nang Masjid Nabawi, nang Masjidil Haram. Andai kata panjenengan saged nindakaken dawuh Kanjeng Nabi 4 rakaat sakwise sholat isya, tapi sadurunge ngomong Assalamualaikum, Assalamualaikum, wiridan, rampung, sadurunge cerita, sholat sunnah patang rakaat. Niku ganjarane koyok dene menemukan Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Oh, ganjarane gede banget nih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man salat duha sintai asrota rakaatan, sapa wonge sing salat duha 12 rakaat. Imanan wahtisaban, orangnya iman semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, kataballahu lahu alfa alfi hasanatin, maka wong mau ditulis oleh Allah 1000 ataupun 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfa alfi sayyiatin, dan Allah akan melebur dari orang tersebut 1.000.000 kesalahan. Wa rafa'alahu alfa alfi darajatin, dan Allah akan mengangkat orang tersebut 1.000.000 derajatnya naik. Wa banallahu lahu baitan fil jannah wa ghafarallahu lahu dzunubahu kullah. Orang tersebut dibangunkan oleh Allah rumah di surga dan diampuni semua dosa-dosanya. Niki sapa wonge yang bisa melakukan sholat sunnah duha 12 rakaat. Andai kata mboten mampu ya wis mampu mawon 8 rakaat. Ora mampu ya patang rakaat. Ora mampu ya minimal 2 rakaat. Mugi-mugi dari hadis yang dibaca niki ndadosaken semangat kula panjenengan anggenipun ibadah, khususnya ibadah sunnah. Jadi aja sampai kula panjenengan
urip ning alam dunya semata-mata hanya melakukan ibadah fardu mawon. Jadi wau dipun ketikaaken bahwasanya ibadah sunnah, salat-salat sunnah itu untuk menunjukkan rasa kecintaan kula panjenengan sedaya dhateng Gusti Allah. Barang siapa yang cinta kepada Allah, maka Allah akan membalas kecintaannya. Barang siapa orang yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan siap menjadi penglihatannya, menjadi pendengarannya, menjadi tangannya, menjadi kakinya. Maksudnya apa? Seseorang yang sudah diangkat menjadi kekasihnya Allah, maka Allah akan menjaga orang tersebut dari kesalahan ataupun dari perbuatan-perbuatan tercela selama hidup di alam dunia. Jadi ciri-ciri ini tiang ingkang dipun cintai oleh Allah, maka orang tersebut akan dijaga oleh Allah. Pandangan dijaga, kupingnya dijaga, tingkah laku ya dijaga, ngendikane nggih dijaga oleh Allah. Insya Allah orang tersebut mesti berbuat baik. Itu tanda-tanda orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tapi kalau ada orang yang mengaku saya itu waline Allah, kekasih Gusti Allah, tapi ternyata tingkah laku perbuatannya kok tidak saya, niku jangan sampai percaya kekasih Gusti Allah. Alam. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afwa wal ghina wal istiqomah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna min ahli syarri wa dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya rabbal alamin. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم